Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Firmansyah dengan NIM 877621905. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai jenis zat dalam makanan. Yang pertama yang akan saya bahas dalam video ini itu satu, pengelompokan bahan makanan, yang kedua pengelompokan sayuran, dan yang ketiga membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, selanjutnya ada uji makanan, yaitu yang pertama ada uji karbohidrat dan uji lemak. Pada tujuan praktikum dapat mengelompokkan berdasarkan kandungan zat dalam makanan. Mari kita simak di video selanjutnya. Yang pertama, pada pengelompokan bahan makanan yang mengandung vitamin, yang pertama ada buah naga, daun pepaya, labu, bayam, wortel, terong, tomat, daun singkong, jeruk, dan kol. Selanjutnya, pada pengelompokan bahan makanan yang mengandung protein, yang pertama ada susu, telur, kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan kacang tanah. Dan selanjutnya pada pengelompokan bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yang pertama ada tepung, roti, dan beras. Dan yang terakhir pada pengelompokan bahan makanan yang mengandung lemak pada buah kelapa. Untuk pengelompokan yang kedua ada pengelompokan sayuran. Yang pertama ada sayuran daun. 1. Bayam, 2. Kangkung, 3. Sawi, 4. Daun singkong, 5. Daun pepaya. Untuk sayuran buah, yang pertama ada tomat, terong, cabai, timun, dan oyong. Untuk sayuran akar atau ubi, yang pertama ada singkong, mantang, kentang, dan wortel. Untuk sayuran kacang-kacangan, yang pertama ada kacang panjang, buncis, kacang hijau, dan kacang tanah. Dan yang terakhir pada pengelompokan sayuran ada sayuran tunas. Yang pertama ada rebung, dan yang kedua ada tauge. Yang ketiga adalah membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama ada nasi putih. Nasi putih termasuk dalam kelompok makanan pokok dengan bahan dasar beras dan mengandung karbohidrat. Yang kedua ada ayam goreng, tempe goreng, dan tahu goreng yang masuk dalam kelompok makanan lauk pauk dengan bahan dasar daging dan kedelai. Tempe dan tahu yang mengandung protein, sedangkan ayam goreng yang mengandung lemak. Yang ketiga ada sayur sop yang termasuk dalam kelompok makanan sayur mayur dengan bahan dasar kentang, wortel, dan kol. Bahan-bahan tersebut mengandung karbohidrat dan vitamin. Yang keempat ada buah, termasuk dalam kelompok makanan buah-buahan. Bahan dasar yaitu pepaya yang mengandung vitamin. Dan yang terakhir ada susu. Susu termasuk dalam kelompok makanan mineral dengan bahan dasar susu putih. Susu itu adalah yang mengandung protein. Pada kesimpulan pengelompokan sayuran berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi. Yang pertama ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi sayuran tunas, dan ada juga sayuran kacang-kacangan. Yang pertama kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada betadin, kemudian 1 sendok tepung terigu, 1 iris tahu putih, 1 sendok margarin,
1 iris kentang, 1 buah biskuit, dan 1 potong putih telur rebus. Kemudian 1 sendok gula pasir, 1 potong apel secukupnya, serta 1 iris pisang. Setiap bahan makanan akan kita tetesi dengan betadine sebanyak 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji, apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Hasilnya yang pertama, nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Gula pasir warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian apel juga warnanya tidak berubah. Sedangkan pisang warnanya menjadi ungu kebiruan. Kemudian biskuit menjadi biru kehitaman. Sedangkan kentang menjadi biru tua. Putih telur warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian tahu putih juga tidak menunjukkan perubahan warna. Sedangkan tepung terigu menjadi warna biru kehitaman. Dan yang terakhir margarin tidak menunjukkan perubahan warna. Praktikum yang kedua yaitu uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini, yang pertama 2 buah piring, pipet sebanyak 5 buah, kertas coklat, sampo, buku ukuran 10x10 cm sebanyak 12 lembar, lampu senter 1 buah, kemiri 3-4 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering sekitar 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, dan air 5 ml. Kemudian kita ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat yang sudah kita beri nama dengan air. Berikutnya kita ambil pipet yang lain, lalu kita isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama. Setelah membiarkan selama 10 menit, kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang dideteksi minyak, dia akan meninggalkan bekas minyak. Sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali. Kedua kertas tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian bahan makanan mana yang mengandung minyak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan tadi. Yang pertama, kita oleskan kemiri di atas kertas sampul coklat. Kita ulangi sampai beberapa kali. Yang kedua, kita isap margarin menggunakan pipet tetes. Dan kita teteskan 2-3 tetes ke atas kertas sampul coklat. Yang ketiga, kita mengambil beberapa daun seledri. Kemudian kita oleskan beberapa kali di atas sampul coklat. Begitupun seterusnya. Untuk bahan makanan yang padat kita oleskan saja di atas kertas sampul coklat. Sedangkan bahan makanan yang cair kita akan isap menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah
apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Jika sudah 10 menit, kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan bantuan senter. Ternyata kacang tanah kering meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Santan juga meninggalkan bekas pada bijak, sedangkan seledri tidak. Kemudian susu meninggalkan bekas noda meja, sedangkan pepaya tidak. Margarin juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan singkong kering tidak. Dan kemiri meninggalkan bekas tanda minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan.